Ketika di SMP itu, kalau misal kita ingin menghafal Al-Quran dan tahsinnya kita masih belum benar, kita masih harus ngulang tahsinnya. Nah, kalau kita di SD udah benar, berarti di SMP kita udah langsung lari. Ya, Mbak Rahma, assalamualaikum. Sehat ya? Di rumah sudah berapa hari nih? Sudah berbulan-bulan. Sudah 2 bulan di rumah, tapi tetap ngapalin ya dengan tugas-tugas sekolah online itu. Sekarang di kelas 1. Naik kelas 2 sekarang. Akan naik kelas 2 SMA, tapi kan belum kan? Belum naik, ini kan masih, jadi sekarang ini masih kelas 1 statusnya. Masih kelas 1 di SMA. Kan apa? Iya, iya. Baik, barang mungkin ini adik-adik kelas ya, dari kelas 1 sampai 6 banyak yang ingin juga mengikuti jejak Mbak Rahma Hafizoh. Itu bagaimana? Atau mungkin cerita dulu, ini apa ya motivasinya tuh untuk menjadi Hafizoh itu seperti apa? Motivasi saya untuk menjadi Hafizoh adalah yang pertama, agar lebih disayang sama Allah gitu. Dan selain itu juga saya termotivasi dari hadis Nabi, di mana di sana dikatakan bahwa barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, maka kelak di surga dia akan memberikan mahkota dan jubah emas kepada kedua orang tuanya. Siapa sih yang nggak mau gitu? Dan sebenarnya motivasi itu sudah tumbuh sejak saya SD. Saya belajar tahfidz, tahsin, berbagi Quran di SD Darul Khairat, itu sangat menunjang kesuksesan saya di SMP. Ya baik, teman-teman sekalian, jadi Mbak Rahma ini bermodalkan di SD ternyata ya. SD di sini sudah dirapihkan bacaannya, sudah bagus bacaannya kan Mbak Rahma, sehingga lulus di sini karena sudah rapi bacaannya, sudah betul panjang pendeknya, tajwidnya sudah betul, maka ke SMP tinggal lari saja ngapalkan kan gitu ya, kira-kira itu. Baik Mbak Rahma, mungkin selama menghafalkan itu ya, menghafalkan 30 juz ya, kira-kira kesulitan apa yang Mbak Rahma dapatkan? Yang pertama ya, karena di Quran itu kan macam-macam nih suratnya, ayatnya juga ada yang sulit dihafal, ada yang mau ucapin tuh susah diucapin gitu. Jadi ada yang mudah diucapkan, ada yang susah sekali diucapkan. Terus juga tergantung mood saya juga, lagi udah banyak masalah, terus dihadapkan dengan target banyak masalah ya, dihadapkan dengan target sebegitu besarnya, itu tantangan tersendiri untuk mengontrol semua itu. Gimana biar semuanya bisa berjalan dengan lancar, harus dengan ikhlas, senang hati. Mbak Rahma kan nggak bisa dipungkiri ya, karena kan remaja ya, gitu ya, remaja kan, jadi gimana ya, kalau masa-masa Mbak Rahma kan mungkin orang main HP atau main medsos, IG, Facebook, apa. Sebenarnya Mbak Rahma kan mungkin berkutat dengan Al-Quran gitu ya sehari-harinya tuh. Coba mungkin gimana Mbak bisa ceritain masalah itu? Ya, sebenarnya kalau di pondok itu kan kita nggak boleh makan HP. Nggak boleh makan HP, terus cuma dikasih kesempatan pulang sebulan sekali. Jadi itu memang sebenarnya berat sih buat kita. Dan selama di pondok itulah kita memperbaiki diri. Jadi kalau setahu saya sih, SMP itu saatnya kita buat membangun karakter. Oh, subhanallah, biasa ya. Jadi ketika nanti SMA kita sudah dihadapkan dengan dunia luar, kita bisa menghadapinya sebaik mungkin. Iya. Jadi mungkin HP itu ada pengaruh baiknya, ada pengaruh negatifnya. Tapi di masa SMP yang labil ini, mungkin kita akan lebih sering tertarik untuk menuju ke negatifnya gitu loh. Jadi alangkah baiknya ketika SMP itu ditahan dulu tuh, kita nggak megang HP dulu, kita perbaiki diri dulu. Itu sekalian kata Mbak Rahma, selepas SD masuk SMP, dan di SMP itu luar biasa nih pernyataan Mbak Rahma, pembentukan karakter kita. Subhanallah, jadi Mbak Rahma nggak suka bermedsos ya, nggak ada yang baru IG, nggak ada Facebook, jarang pegang HP. HP itu pegang pas di rumah saja, mungkin pas pulang ke rumah baru mungkin pegang HP. Nah itu anak sekalian, salah satu yang kita harus pahami bahwa HP penting, tapi jangan sampai mempenakan kita sehingga kesempatan kita untuk membentuk karakter kita malah terabaikan. Baik Mbak Rahma, sekarang mungkin pesan-pesan Mbak Rahma, kalau kan mungkin
tidak banyak ya orang atau remaja yang berpandangan seperti Mbak Rahma ya. Ya enggak. Ini orang kebanyakan seusia Mbak Rahma, orangnya memang masih muda. Aku mumpung masih muda apa gitu kan, kira gitu. Nah, kira-kira apa ya Mbak Rahma yang ingin sampaikan kepada teman-teman mungkin seusia Mbak Rahma, seangkatannya Mbak Rahma? Ya bagaimanapun juga dunia itu sementara ya, akhirat itu selamanya. Jadi kita tuh menabung untuk ke akhirat. Buat apa sih dunia itu? Justru dunia itu adalah hukuman bagi Nabi Adam. Jadi kan asalnya kita ini penduduk surga, cuman kita diturunkan di dunia dan kita diseleksi lagi apakah kita pantas kembali ke rumah kita gitu. Jadi ayo kita kumpulin bekal bareng-bareng, kita fastabiqul khairat terus, kita terus menuju ke kebaikan. Jangan menyerah dan pastinya selalu semangat. Baik teman sekalian, anak sekalian, luar biasa ini. Jadi Pak Arus rasa bersama Ustazah ini. Terima Ustazahnya. Luar biasa Mbak Rahma, hebat. Baik kan Mbak Rahma, kan ini ya ada anak-anak SD Al-Hikmat itu kelas 1 sampai kelas 6. Di sini juga sudah ada pesantren tahfidz, ada ekstra tahfidz dan sebagainya, dan mereka mengarahkan dan mengkondisikan anak-anak itu agar juga kelak bisa seperti Mbak Rahma menjadi hafiz ya, Nah, kira-kira menurut Anda ya, apa yang mesti dimiliki saat ini oleh anak-anak oleh adik-adik kelas itu agar nanti ketika di SMP itu mereka juga mudah untuk menghafalkan Al-Quran? Pesan untuk adik-adik kelas selama di SD ini harus bagaimana agar ketika SMP itu anak-anak sudah langsung menghafalkan dengan mudah gitu. Yang pertama kita luruskan niat untuk Allah ya, jangan sampai melenceng karena itu yang kelak akan memudahkan kita menghafal Al-Quran. Kan ini tergantung ridhonya Allah juga ke kita. Terus yang kedua, kita harus memperbaiki dulu nih tahsin dan tajwid. Tahsinnya di SD Al-Khairat ini bagus banget. Jadi dulu saya juga pernah ikut ekstrakurikuler, itu sangat membantu saya selama di SMP. Ketika di SMP itu, kalau misal kita ingin menghafal Al-Quran dan tahsinnya kita masih belum benar, kita masih harus ngulang tahsinnya. Nah kalau kita di SD udah benar, berarti di SMP kita udah langsung lari. Kita sama teman-teman yang lainnya, kita udah bisa menduluin mereka gitu loh. Jadi kita terus berusaha buat memperbaiki cara kita membaca Al-Quran, panjang pendek, kol-kolah gitu. Terus yang ketiga, kita ini kan setiap manusia tuh punya kemampuannya sendiri-sendiri nih. Ada yang secara penglihatan, ada yang secara mendengar atau secara gerak-gerak gitu. Biasanya kalau ingin menghafal Al-Quran itu orang-orang yang punya kemampuan dalam melihat, dia itu harus melihat Al-Quran mengulang-ulang terus 20 kali sampai 50 kali. Sedangkan orang-orang yang suka mendengar itu boleh tuh kita ngerekam suara kita, terus kita putar-putar terus. Insya Allah kayak gitu lebih mudah karena itu suara kita sendiri, nada-nada kita sendiri. Dan kalau orang yang kinestetik, teman saya itu ada juga yang kalau menghafal tuh sambil jalan-jalan. Jadi dia ngafalin gerak-gerak gitu ya, bolak-balik sana sini atau enggak, dia juga sambil ingat artinya dia gerak-gerak aku atau gimana gitu. Tuh, terus yang keempat, kalau menurut saya sih akan lebih enak, akan lebih menjiwai ketika kita tuh juga mendalami arti dari setiap ayat. Sekalian belajar bahasa Arab juga gitu loh kan. Seru, menurut saya sih seru. Terus yang kelima, kalau kita ketemu ayat-ayat susah, kita harus yakin kalau kita tuh bisa ngafalin itu. Pokoknya jangan menyerah. Dan guru saya tuh ada yang pernah bilang bahwa kalau kita menghafalkan Al-Quran dan kita ketemu dengan ayat yang susah, artinya ayat tersebut tuh seneng sama kita, jadi pengen dibaca berulang-ulang. Terus kita juga akan dapat pahala dari mengulang-ulang ayat itu. Dan anak-anak sekalian, rencananya kita ya akan mengundang para alumni dari SD Al-Khairat yang sudah hafiz dan hafizul. Rahma, terima kasih sudah memberikan banyak kepada kita semuanya. Anak sekalian, sekali lagi ini Mbak Rahma, kakak kelas kalian semuanya ya.
Barahma sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Barahma istiqomah dan Amin. senantiasa kuat hafalan 30 juz merojah tiap hari dia. Iya, tiap hari itu. Nah itu berdoa Allah berikan kesehatan kekuatan kepada Barahma dan di SMA alias juga nanti sukses Allah sampai kuliah berhasil. Baik anakku sekalian, teman-teman yang berbahagia, yang para sangat kangen sama kalian semuanya, itu obrolan Pak Rozikin dengan Mbak Rahma. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya, terlebih pada kalian yang kepengen jadi hafiz dan hafizul Al-Quran. Baik, demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi